Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3524-3525. Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu tuan istanamu untuk berhenti bekerja untuk aliansi penyegel iblis. Jika kamu, istana tanpa jiwa, masih ingin membantu aliansi penyegel iblis membunuhku, aku akan menemanimu kapan saja, tapi lain kali, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga. Wanita berbaju hitam itu terkejut dan memandang Dev dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev akan melepaskannya. Pria berbaju hitam juga tidak menyangka Dev akan melepaskan mereka. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pria berbaju hitam bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, kamu boleh pergi sekarang. Dev melambaikan tangannya, menyebabkan Bai Qian menarik auranya. Wanita berbaju hitam merasakan tubuhnya rileks, lalu perlahan berdiri. Kedua saudara laki-laki dan perempuan, pria berbaju hitam dan wanita berbaju hitam, melirik ke arah Dev lalu pergi bersama. Tuan, mengapa Anda tidak membunuh orang-orang ini? Karena padahal Anda tahu bahwa mereka mengejar Anda, mengapa Anda membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Helena bertanya dengan sangat bingung, membunuh mereka di sini pasti akan membangkitkan kebencian istana tanpa jiwa terhadap lembah binatang spiritual. Maka saya khawatir lembah binatang spiritual tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak terlalu kuat, jadi jangan khawatir. Dev tersenyum tipis dan berkata, ketika Tetua Zong melihat bahwa Dev sedang mempertimbangkan lembah binatang spiritual mereka sangat berterima kasih. Tuan Chen, Anda boleh membawa binatang telepati kecil ini. Meskipun binatang telepati ini baru saja lahir, tapi dia sangat sensitif terhadap aura. Dan binatang spiritual ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melahirkan. Saya yakin tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak binatang spiritual di lembah binatang spiritual kita. Kata Penatua Zong kepada Dev. Terima kasih banyak, Tetua Sekte. Dev tidak sungkan dan langsung mengambil binatang telepati kecil itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Dev, Helena dan yang lainnya bergegas menuju lembah roh darah dengan membawa binatang badak. Sementara itu, di wilayah selatan, Yecheng. Ini juga merupakan kota di kaki Gunung Tianmo, dan Yecheng tidak jauh dari Fancheng. Alasan mengapa disebut Yecheng adalah karena ada keluarga terbesar di sini, keluarga Ye. Dan keluarga Ye ini juga merupakan cabang dari aliansi penyegel iblis. Kepala keluarga Ye, Ye Liancheng, adalah submaster aliansi penyegel iblis. Penatua Chu, kami memiliki total 18 cabang di wilayah selatan. Saya telah memerintahkan mereka untuk turun. Selama Dev masih di wilayah selatan, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Ye Liancheng berkata kepada Penatua Chu yang duduk di seberangnya. Terima kasih, Kapten Ye. Penatua Chu berdiri dan berterima kasih padanya. Penatua Chu, Anda bersikap terlalu sungkan. Kita semua melayani pemimpin aliansi. Sekarang putra pemimpin aliansi telah dibunuh oleh Dev, kita harus melakukan yang terbaik. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Chu, saya juga telah memerintahkan murid-murid saya untuk pergi ke lembah binatang spiritual untuk membeli binatang spiritual. Selama ada binatang spiritual, saya pasti akan menangkap pengkhianat Penatua Fei dan memberikan penjelasan kepada Penatua Chu dan aliansi penyegel iblis. Seorang lelaki tua berjanggut yang duduk di sisi lain memberikan pernyataan. Orang ini adalah Song Tianhai, penguasa istana tanpa jiwa. Istana tanpa jiwamu telah dibina oleh aliansi penyegel iblis selama bertahun-tahun, tapi pertama kali kamu melakukan sesuatu yang buruk, ada seorang pengkhianat. Jika pemimpin aliansi mengetahui hal ini, seluruh istana tanpa jiwamu akan hancur. Penatua Chu melirik Song Tianhai, dengan ketidakpuasan di matanya. Dahi Song Tianhai dipenuhi keringat dingin dan dia meminta maaf berulang kali. Pada saat ini, dua saudara laki-laki dan perempuan yang pergi ke lembah binatang spiritual untuk membeli binatang spiritual telah kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah membeli badak spiritual itu? Song Tianhai memandangi saudara laki-laki dan perempuan itu dan bertanya. Tuan, kami, pria itu tampak malu. Dia hendak membuka mulut untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi wanita di sampingnya berkata, Tuan, saya telah membelinya. Sekarang kita bisa berangkat untuk menangkap pengkhianat itu. Begitu dia mendengar bahwa binatang badak telah dibeli, Song Tianhai buru-buru berdiri, dan kemudian berkata kepada Penatua Chu, Penatua Chu, Tuan Ye, saya akan menemukan pengkhianat itu terlebih dahulu. Dalam 3 hari, saya akan membawa kepala Penatua Fei.
Silakan, jika kamu tidak bisa menangkap pengkhianat itu, kamu tahu konsekuensinya. Penatua Chu melambaikan tangannya. Song Tianhai mengangguk, lalu mengikuti saudara laki-laki dan perempuan itu keluar. Di mana badaknya? Song Tianhai bertanya setelah keluar dari rumah Ye. Tuan, dengarkan aku. Wanita itu meraih Song Tianhai dan kemudian berjalan ke tempat tersembunyi. Dia memberitahu Song Tianhai apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di lembah binatang spiritual. Ketika dia mendengar bahwa muridnya telah bertemu Dev, ekspresi Song Tianhai menjadi sangat terkejut. Terutama saat Dev melepaskan semuanya. Tuan, alasan mengapa saya berbohong kepada Anda sekarang adalah untuk membiarkan Anda pergi. Jika Penatua Chu tahu bahwa kami tidak mendapatkan binatang telekinesis itu, dia pasti akan menyalahkan kami. Mungkin kami tidak akan bisa pergi dari sini. Wanita itu berkata dengan lembut, Tuan, ayo kita tinggalkan aliansi penyegel iblis. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Pria berbaju hitam juga berbicara saat ini. Ya, setelah meninggalkan aliansi penyegel iblis, tidak ada binatang spiritual sekarang, dan kita tidak dapat menemukan Penatua Fei sama sekali. Ketika 3 hari berlalu, Penatua Chu pasti akan menyerang kita. Dan Zuo Xuan ditemani oleh Penatua Chu. Zuo Xuan meninggal. Penatua Chu sendiri tidak berani melapor kepada pemimpin aliansi dan ingin istana tanpa jiwa kita yang disalahkan. Siapa yang tahu apakah Penatua Fei benar-benar memberontak? Wanita itu mengikuti Song Tianhai untuk menganalisis. Song Tianhai sedikit mengernyit, seolah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Tanpa binatang badak, mereka mungkin tidak dapat menemukan Penatua Fei bahkan dalam lebih 3 hari, apalagi hanya dalam waktu 3 hari. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apakah Penatua Fei masih hidup atau mati. Sekarang jika Penatua Chu mengatakan ini dengan sengaja untuk membuat istana tanpa jiwa mereka disalahkan, apa yang dapat mereka lakukan? Setelah berpikir berulang kali, Song Tianhai mengangguk dan berkata, baiklah, izinkan saya memberitahu kalian bahwa semua murid istana tanpa jiwa akan meninggalkan Ye Cheng. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Kakak dan adik itu mengangguk dan segera pergi memberitahu mereka. Sementara itu di lembah roh darah, setelah Luo Shouhai menguburkan murid yang mati itu, dia membersihkan seluruh lembah roh darah. Hantu tua Gunung Iblis selalu mendampingi Shouhai. Dia selalu takut Luo Shouhai tidak akan mampu menanggungnya dan tubuhnya akan roboh. Bagaimanapun, lembah roh darah ini telah ada selama ribuan tahun, dan ketika dipimpin Luo Shouhai, sekte itu hancur. Hal ini membuat Luo Shouhai tidak punya muka saat berhadapan dengan leluhur mereka. Lao Luo, selama kamu masih di sini, lembah roh darah akan ada di sini. Jangan terlalu sedih. Hantu tua Gunung Iblis dengan lembut menepuk bahu Luo Shouhai dan berkata. Luo Shouhai tidak berbicara, dia terus memikirkan siapa yang begitu kejam sehingga membunuh semua orang di lembah roh darah. Tuan, ada seseorang yang berkunjung dari luar lembah. Kali ini, Jindong datang dan berkata pada Luo Shouhai, siapa dia? Luo Shouhai tercengang. Lembah roh darah seperti ini, mengapa orang masih datang berkunjung? Entahlah, dia pria parubaya, dan sepertinya dia tidak terlalu kuat. Jindong menjawab. Luo Shouhai berdiri dan berjalan keluar, diikuti oleh hantu tua Gunung Iblis. Ketika mereka sampai di pintu masuk lembah, mereka menemukan seorang pria parubaya menunggu dengan tenang. Luo Shouhai melihat sekeliling dan menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah berasal dari klan binatang monster, dan hal itu membuat Luo Shouhai sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa suku binatang ini datang ke tempatnya. Meskipun ketiga suku tersebut tidak bertarung atau membunuh satu sama lain di wilayah Gunung Tianmo, mereka tidak memiliki persahabatan dengan suku binatang di lembah roh darah. Rekan Tao, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan di sini? Luo Shouhai melangkah maju dan bertanya pada pria parubaya itu dengan sangat sopan. Untuk mencari seseorang, pria parubaya itu berkata dengan sangat dingin. Siapa yang kamu cari? Luo Shouhai terus bertanya. Saya mencari Dev dan memintanya keluar menemui saya. Pria parubaya itu terdengar mendominasi. Melihat sikap pria parubaya itu, Luo Shouhai sedikit tidak senang. Jindong di samping juga mengerutkan kening. Kamu terlihat sangat gila. Karena kamu di sini untuk mencari seseorang, kamu harus sopan. Dan siapa Tuan Chen? Apakah itu sesuatu yang bisa kamu lihat begitu saja, jika kamu mau? Bersambung.